Anak rusa di tepi perigi, di atas dahan burung tempua. Kini kami hadir kembali dalam acara obrolan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Masyarakat Aceh tidak dapat dipisahkan dari kopi. Karena itulah kedai kopi semakin banyak ditemui di Aceh. Tidak terbatas dari usia muda, tua, pria, wanita, yang kaya dan juga yang miskin, semuanya bercengkrama di warung kopi. Bisa dikatakan kopi ibarat nafas bagi orang Aceh yang sulit dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya ngopi di Aceh sudah menjadi suatu kebutuhan yang kental. Bagi masyarakat Aceh, menikmati kopi sambil bercengkrama, dalam secangkir kopi terdapat sejuta cerita. Pemirsa dan pendengar obrolan budaya, kali ini dari RRI Banda Aceh kami mempersembahkan untuk Anda mengenai budaya kopi masyarakat Aceh. Dan kami akan mengajak berbincang para penikmat kopi, pemerhati, penyair, pengusaha, dan juga penulis buku tentang Jeep Kopi di Kutaraja. Selamat malam pemirsa dan pendengar obrolan budaya dimanapun Anda berada. Malam hari ini bersama saya Anggi dari RRI Banda Aceh hadir untuk Anda dalam acara obrolan budaya, dan tema kita malam hari ini pendengar dan pemirsa mengenai secangkir kopi, sejuta cerita. Mengenai secangkir kopi dan sejuta cerita ataupun budaya ngopi dalam kehidupan masyarakat Aceh, kami akan mengajak berbincang-bincang narasumber yang sudah bersama saya saat ini. Bagaimana mengenai budaya ngopi orang Aceh? Mengenai budaya ngopi orang Aceh ataupun budaya ngopi dalam masyarakat Aceh, kami akan mengajak berbincang-bincang narasumber yang sudah bersama saya malam hari ini. Mereka ada penikmat kopi, pemerhati kopi, penyair, penulis, dan juga pengusaha kopi. Pemirsa dan pendengar, mengenai budaya ngopi dalam kehidupan masyarakat Aceh, malam hari ini kami coba berbincang dengan narasumber yang sudah bersama saya. Beliau adalah seorang penulis buku Jeep Kopi Kutaraja bernama Bang Nurdin Syam. Assalamualaikum Bang Nurdin. Waalaikumsalam, Mbak Anggi. Alhamdulillah sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Iya. Kemudian ada Bang Din Saja.
Beliau adalah selaku seniman dan penyair Aceh. Assalamualaikum Bang Din. Waalaikumsalam. Iya, warahmatullahi wabarakatuh. senyum-senyum simpul, itu ciri khas Bang Din. Iya. Dan juga ada Bang Muhammad Nur malam hari ini. Beliau adalah selaku pengusaha kopi, pemilik Rumah Kopi Luwak Aceh. Assalamualaikum Bang Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. sehat alhamdulillah Bang ya. Alhamdulillah. Iya, Sehat. baik. Terima kasih sebelumnya ini sudah hadir malam hari ini bersama kami dalam acara obrolan budaya. Oke, sama-sama. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada mengenai budaya ngopi ini, kami coba mulai berbincang dengan Bang Nurdin Syam selaku penulis Jeep Kopi Kutaraja. Bang Nurdin, ini kalau kita lihat mengenai budaya ngopi orang Aceh yang katanya memang dari dulu orang Aceh itu sudah suka sekali ngopi ya, dan sekarang sepertinya juga ini sudah semakin diminati. Tapi ini mengenai buku yang Bang Nurdin tulis. Ya. Begitu banyaknya tulisan. Mengapa tertarik dengan menulis mengenai cara minum kopi di orang Aceh gitu ya, kita bilang gitu ya. Ini mengapa seperti itu Bang? Terima kasih Mbak Anggi. Banyak hal yang kita ingin dapat dari menulis buku ini. Iya. Yang pertama, kita ingin membantu orang-orang di luar Aceh untuk mengenal kopi Aceh, khususnya Banda Aceh secara lebih dalam. Ya. Kita pandu mereka dan kita juga melakukan riset selama beberapa waktu untuk menurunkan tulisan ini dengan tanpa bermaksud ya nanti sifatnya KKN atau promosi-promosi tertentu. Tapi kita bicara dengan hati, kita bicara dengan naluri. Ya. Beberapa semua mereka yang kita tulis tidak tahu bahwa kita tulis mereka punya. Kita hanya menyampaikan pada orang-orang yang datang ke Aceh, ke Banda Aceh. Inilah fenomena kopi di Banda Aceh. Ya. Jadi selain itu kita juga ingin memberitahukan kepada masyarakat luar ya, bagaimana sejarah kopi di Banda Aceh dan di Aceh khususnya. Ya mungkin itu sebagai pembuka dari saya Mbak Anggi. Iya, jadi ada ketertarikan sendiri ya dengan melalui tulisan ini nanti orang di luar tahu mengenai segala sesuatu mengenai budaya ngopi ini ya Bang ya. Iya, baik. Coba ke Bang Din saja. Jadi dari yang sudah dijelaskan oleh Bang Nurdin Syam tadi bahwa begitu fenomenanya kehidupan orang Aceh ini dengan kopinya dan di luar pun juga masyarakat luar sangat mengagumi ini budaya yang satu ini gitu. Ya, Bang Din kalau bercerita mengenai budaya ngopi ini dalam kehidupan masyarakat Aceh dari dulu sampai sekarang, kalau Abang melihat apakah ada bedanya caranya? Pandangan Abang bagaimana? Ya, terima kasih Kak Anggi. Sebenarnya soal campuran kopi mungkin yang berbeda. Pada masa sebelum tsunami itu kopi mungkin Pak Nur bisa lebih menjelaskan karena beliau pengusaha kopi. Yang saya tahu saya memang pengopi berat dulu. Satu hari itu bisa sampai 1 liter, 2 liter saya minum kopi. Dulu itu ngopi itu ada istilahnya kental. Kental itu hitam. Ternyata ada kopi yang dicampur dengan gambir, dengan pinang, dengan jagung. Setahu saya, yang saya dapat informasi kenapa begitu untuk memenuhi kekentalan itu. Itu sebelum tsunami. Setelah tsunami terjadi perubahan yang drastis sekali, yang luar biasa. Nah, mungkin karena pengaruh ilmu pengetahuan. Campuran itu sudah mulai berubah. Pinang, gambir dan segala macam itu kalaupun ada ya saya pikir terbatas. Karena olahan kopinya itu sangat dibilang modern. Pada masa sebelum tsunami Aceh sudah modern sebenarnya, tapi itu mungkin pola tradisional ya. Kalau pasca tsunami itu sudah diolah dengan ilmu pengetahuan sehingga orang
sudah belajar bagaimana mengolah kopi, sehingga kopinya bukan kental lagi jadi ukuran, tapi kopi sekarang itu yang paling enak itu adalah malah yang transparan. Yang transparan. Iya. Yang bedanya kopi Aceh ini mungkin di seluruh dunia menurut saya saring itu. Saring Ya. Kopi saring. Kopi saring. Menurut yang saya pahami, ternyata semakin tinggi di saring, semakin itu enak. semakin enak. Saya teringat ketika orang Barat mengolah minuman di bar itu, putaran itu bukan hanya aksi, itu memang sebuah metode produksi. Nah, metode produksi di Aceh yang secara tradisi yang saring itu sudah lama ada. Iya. Ternyata memang jauh sekali berbeda. Rasanya menurut saya lebih nikmat kopi yang disaring ketimbang kopi yang diolah sama mesin itu. Oke. Baik, nanti kita perdalami lagi itu ke Bang Muhammad Nur dulu. Bang, tadi menurut Bang Din katanya makin tinggi diangkat tangannya, itu makin enak rasa kopinya. Benar seperti itu, Bang. Abang sebagai pengusaha kopi kan memiliki kafe juga ya, dengan olahan seperti itu. Apa betul seperti itu? Jadi kalau menurut saya, pemahaman kami, karena kita basic kita berbicara kopi itu adalah international quality. Iya. Kalau kita bercerita tentang international quality, jadi di situ ada panduan-panduan yang harus kita penuhi. Jadi itu terlepas seperti cerita saudara saya tadi, beliau bercerita tentang tradisional. Mungkin kalau kita bercerita tentang tradisional, setiap daerah itu memiliki cita rasa yang berbeda. Tapi kalau kita beracuan terhadap international quality, contohnya untuk saat ini, Rumah Aceh Kopi Luwak itu salah satu pelopor. Artinya kita 11 tahun yang lalu setelah tsunami kita sudah mulai mencoba mengenalkan Arabica kopi yang terbaik itu seperti apa. Iya. Jadi bukan cilet-cilet istilahnya Arabica. Jadi sebenarnya secara tradisional itu memang kita harus dukung juga. Artinya itu memang sudah ada dari semenjak puluhan atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Artinya apa? Setelah kita hari ini kita memperoleh kemerdekaan, artinya kemerdekaan untuk menikmati kopi juga. Itu semakin merdeka. Semakin merdeka. Artinya sekarang setelah tsunami banyak sahabat-sahabat dari luar. Mereka itu rata-rata penikmat kopi yang benar-benar bercerita tentang original dan international quality. Artinya apa? Itu sekarang di Aceh, lebih tepatnya di daerah Gayo, dataran tinggi, mereka memang produsen Arabica kopi. Jadi dengan seperti itu kita bercerita tentang kopi yang berkualitas dari Aceh untuk dunia ada di kita. Iya, jadi ada benarnya juga, berarti ya semakin ditarik tinggi saringnya itu tadi semakin enak, ada benarnya. Yang jelas tadi Bang Din, Bang Nurdin juga sudah membuktikan itu ya. Jadi Bang Nurdin ini mengenai kalau misalnya dulu menurut Bang Din saja itu dicampur gambir ini itu, tapi sekarang kan ini sudah semakin banyak variannya, tapi seperti Bang Muhammad Nur katakan semakin merdeka. Kalau Abang melihat sejarahnya lah, kalau kita bilangkan lah, kalau kita bisa cerita sejarah sedikit, mungkin Abang bisa menyampaikan ini, sehingga dari dulu sampai sekarang sampai tertarik menulisnya. Baik Mbak Anggi, makasih. Saya hanya ingin mengungkapkan sebuah pernyataan seorang Teku Umar. Itu ada di prasastinya di Mugo, di daerah Melabu sana. Singo artinya bungo singo, gitanyo jikupi di kota Melabu. Kalau tidak nyohana batilun syahid. Artinya begitu mendalamnya. Ya, besok pagi kita minum kopi di kota Melabu. Kalau saya tidak ada berarti saya sudah syahid. Artinya apa? Itu terjadi pada
tahun 1899. Ya. Pada 1899 pada saat Teku Umar syahid. Artinya tradisi kopi di Aceh itu sudah ada sejak abad ke-19. Ya, abad ke-18, 19 ya. Sementara kopi masuk ke Aceh itu kalau dibawa Belanda itu tahun 1908. Ya. 1908 Belanda yang membawa, langsung ditanam di daerah Pak Nur ini, di Lut Tawar di bagian utara, ya, di Blanggele Pak Nur ya, di Blanggele. Artinya kopi pada saat Teku Umar itu betul-betul kopi impor, ya, dan itu hanya dinikmati oleh para petinggi tertentu, mungkin kaum ningrat Pak Nur ya, kaum ningrat. Pada saat itu saja kopi begitu dihormati. Kalau kita bergerak lebih jauh, kopi itu dibawa Belanda juga ke Indonesia lewat Sri Lanka. Bergerak lebih jauh lagi, kopi itu dari seorang sufi di Abyssinia, ya, yang melihat burung tiba-tiba bergairah ketika memakan buah beri, dia buah merah. Tapi ketika dia penasaran, dia jemur tuh barang itu, ternyata makin keras, dia rebus, keluar patinya, dia minum, dia merasa kuat. Ya, disitulah mulai kopi dimulai di dunia ini. Ya, artinya di Abyssinia itulah kopi pertama muncul, lalu menyebar ke Eropa, semua ke Asia, ya, sampai juga ke Aceh tahun 1908. Tapi sebelum itu kita mengimpor kopi. Artinya budaya ngopi di Aceh sudah ada ketika kopi belum ada di Aceh. Jadi belum ada pengusaha kopi, belum ada kebun kopi, kita sudah menjadi peminum kopi. Itu sama dengan kalau istilahnya ketika rokok Dunhill, maaf saya bilang rokok ya, ada produk-produk luar negeri seperti Levi's, ya. Kita tidak ada di Indonesia, tapi kita telah memakainya. Itu sama dengan itu. Kita tidak ada kopi di Indonesia, tapi kita telah meminumnya. Itulah budaya. Itu budaya. Jadi di situ awal mula budaya ngopi di Aceh, sejak penjajahan Belanda. Jadi jauh sebelum adanya kopi di Aceh, sudah menjadi penikmat kopi orang Aceh. Iya, itu satu. Saya tambah sedikit lagi, kopi ini makin booming setelah ya tsunami katakanlah, ketika teman-teman NGO menyerbu warung-warung, kemudian juga terjadilah perubahan sedikit pola hidup. Mungkin dulu orang-orang seperti Mbak Anggi atau Mbak Icut ya, teman-teman di sini yang perempuan tidak berani ke kedai kopi. Betul, tabu ya tabu dulu ya. Dan dicap negatif. Tapi sekarang kita kongko di kedai kopi, bawa anak, bawa istri, ya, kemudian bawa teman-teman, tidak masalah lagi. Jadi artinya sejarah ngopi di Aceh makin lama makin berkembang, walaupun pertama hanya dinikmati oleh para orang-orang tertentu yang punya duit, yang punya power, dengan kopi impornya. Tapi sekarang orang kaki lima, kuli bangunan, bercampur baur di warung kopi. Saya pikir itu. Betul, baik. Jadi mengenai budaya ngopi orang Aceh ini yang semakin merdeka tadi pendengar dan pemirsa, kalau berbicara merdeka artinya ini berkaitan dengan batin yang merasa bahwa kita memang butuh gitu ya. Nah Bang Din saja ini mengenai tadi cara ngopi orang Aceh, kalau dulu tidak mau berlama-lama di kafe ataupun di warung kopi. Tapi kenapa sekarang ini suka berlama-lama di warung kopi? Jadi seperti ada istilah kok membuang-buang waktu begitu ya ketika berada di warung kopi. Bagaimana tanggapan Bang Din? Ya, mungkin soal cara berpikir saja. Cara berpikir. Ya. Mungkin kalau sepertinya masa lalu sebelum tsunami di Aceh. Karena Aceh itu merdeka setelah tsunami, menurut saya. Merdeka dari cara berpikir dan bersikap. Bergaul, bersikap ya. Cara memandang sesuatu. Syukur juga memang ada tsunami, meskipun itu menimbulkan bencana yang besar.
Pada masa lalu mungkin orang minum kopi itu seperti yang dikatakan Bang Nasir tadi. Kopi itu sebuah minuman yang terhormat bagi orang-orang timur. Kalau di barat itu mungkin wine atau apa gitu. Kalau di timur atau terutama di Indonesia atau di Aceh, itu kopi itu minuman orang-orang terhormat. Makanya orang dulu, saya teringat di Aceh Besar, ketika tsunami saya mengungsi ke sana, itu minum kopi pagi, setelah subuh minum kopi, ada ketan yang direbus, ketan yang dikukus, makan ketan putih, ketan kuning, putih, ada ketan kuning, ada intinya. Putih, minum selesai pergi ke sawah. Itu bagi orang-orang desa. Bagi orang kota, sawahnya adalah mungkin di kafe itu sendiri. Itu sawahnya. Artinya saya melihat di kafe itu berbagai kalangan muncul. Ada pengusaha, ada aktivis, ilmuwan, ada macam-macam. Bahkan orang jual beli mobil juga di situ. Untuk persoalan bicara kontrak juga di situ. Mungkin hanya teken kontrak yang tidak di situ. Tapi untuk kontrak-kontrak kecil juga terjadi di situ. Jadi saya pikir itu biasa, bukan karena banyak pengangguran. Justru menurut saya, jangan-jangan nggak ada orang miskin di Aceh ini. Jangan-jangan. Bisa berpikir seperti itu, jadi karena sepertinya waktunya habis di kafe, di warung kopi, jangan-jangan tabungannya banyak masih gitu kan? Iya, saya pikir itu. Saya pikir paling banyak orang minum kopi mungkin ya Pak Muhammad bisa menjelaskan. Paling banyak orang minum kopi keluarkan duit satu orang 20.000. Iya. Itu sudah mewah ya Pak Muhammad ya. Kopi 20.000 itu mahal. Jadi banyak hal yang dibicarakan di warung banyak kopi sekali. itu ya. Saya tiap hari duduk di kopi, banyak inspirasi yang saya lihat. Cuman persoalannya banyak warung-warung kopi yang tidak tertata. Ruang, kenyamanan, soal ventilasi, soal sirkulasi udara, kemudian soal orang-orang yang belum mendahulukan etika. Misalnya di sini sedang bicara, nanti di sana bicaranya keras-keras, berteriak. Berlomba-lomba keras suara. Ini saya pikir perlu ada upaya sosialisasi. Mungkin termasuk Bang Nurdin, Pak ini juga punya peran juga saya pikir untuk bagaimana menjelaskan ke konsumen. Artinya kopi itu tempat orang-orang bergengsi, tapi bukan soal dia pejabat atau orang miskin, gengsi yang dimaksud. Tetapi untuk orang-orang yang punya karisma. Orang karisma Teguh Umar itu tidak sekolah dia, pahlawan. Dia karismatik. Jadi karisma yang saya maksud bukan karena status sosial, pejabat atau apa, bukan itu. Tapi memang benar-benar orang yang punya harga diri. Saya pikir di warung kopi bisa menjadi satu tempat untuk mengajarkan itu. Kemudian saya teringat tadi ketika Bang Nurdin mengatakan Arab Sufi. Saya teringat, saya pernah baca satu buku kumpulan puisi dari penyair Sufi namanya Rumi. Di situ ada satu puisi doa minum kopi. Ada puisi doa minum kopi. Doa minum kopi, konon kabarnya itu dari Nabi. Saya pernah buat, saya munculkan di Facebook, pernah diminta kopi, di kopi balik doa itu oleh salah seorang pengusaha kopi di Biren. Mantan GAM Pak Apati lupa saya. Jadi mau ditempelkan di warung kopinya, doa minum kopi itu. Jadi daya tarik tersendiri. Saya pikir memang kopi itu sebuah rahmat menurut saya. Sebuah rahmat ya, bisa kita katakan begitu ya. Minuman sehat, minuman yang luar biasa saya pikir. Apalagi seperti yang dikatakan Pak Nur, pasca tsunami orang sudah dengan ilmu pengetahuan mengolah kopi. Nah itu kan juga berarti rahmat ya, dengan ilmu pengetahuan mengolah kopi dan semakin banyak warung-warung kopi atau kafe-kafe yang berdiri di Aceh, juga dengan pengetahuan kopi yang semakin meluas, mendalam. Dan tapi ini mengenai kita kembali kepada yang menghabis-habiskan waktu tadi. Ini Pak, mungkin kalau yang tidak memahami bagaimana budaya kopi di Aceh, bisa saja mereka berpandangan bahwa orang Aceh ngabis-ngabisin waktu di kafe, di warung kopi. Apakah tidak bekerja atau, nah untung enggak tuh yang si pengusaha kopi. Coba ke Pak Muhammad Nur. Ini kan Pak,
dari pagi sampai siang, bahkan mungkin nanti bersambung lagi sampai sore hari. Segelas kopi paling banter 2 gelas kopi. Bagaimana dengan keuntungannya nih Pak Nur? Mana menyediakan wifi lagi di situ ya? Oke, jadi sebenarnya punya cerita, seperti kita dengar tadi tentang cerita kopi sebelum tsunami dan setelah tsunami. Iya. Jadi setelah tsunami itu kebanyakan warung-warung kopi, termasuk Romo Aceh Kopi Luwak, kita sudah mengedepankan sebenarnya edukasi tentang cara proses kopi, tentang cara roasting, tentang cara pembuatan kopi. Kemudian saya lihat untuk saat ini banyak sekali saya lihat rekan-rekan kita yang duduk di warung kopi, warung Romo Aceh Kopi Luwak itu rata-rata mereka hanya menghabiskan waktu paling 1 jam, paling lama. Paling lama 1 jam, jadi bukan dari pagi sampai sore. Jadi sebenarnya sudah ada perubahan. Dulu waktu tradisional mungkin seperti kita ceritakan tadi, termasuk rekan-rekan kita cerita tentang tradisional kopi, itu mungkin budaya minum kopinya masih kental dengan budaya bercengkrama yang mungkin butuh waktu lama. Tapi kalau untuk di Romo Aceh Kopi Luwak itu lebih kawan-kawan saya lihat begitu datang ke situ sudah berubah. Jadi cara berpikir mereka hanya menikmati kopi untuk sekarang. Jadi menikmati kopi, makanya kalau kita bercerita tentang kualitas, mereka datang dari jauh hanya untuk menikmati secangkir kopi sambil bercengkrama sama kawan-kawan. Tapi artinya apa? Tidak menghabiskan waktu yang begitu lama. Itu mungkin sudah sedikit berbeda. Sudah sedikit berbeda dibanding dari mungkin baru-baru tsunami ya. Sudah bergeser ya? Sudah bergeser. Jadi kalau bercerita tentang Arabica kopi, sebenarnya rata-rata sahabat-sahabat kita, saya lihat di tempat saya khususnya Romo Aceh Kopi Luwak itu hanya seperti itu. Mereka duduk paling lama 1 jam. Jadi tidak betul juga lah ya keseharian. Tidak. Tapi artinya memang kita berdiskusi di situ, kita lihat rekan-rekan kita memang seperti mereka menjadikan itu ruang diskusi, kemudian kantor pribadi seperti itu. Jadi Bang Nur tidak benarlah kalau dikatakan bahwa orang Aceh itu kalau di warung kopi dari pagi sampai sore ya, kadang-kadang balik lagi. Enggak juga gitu ya Bang ya? Enggak mungkin ada saat-saat tertentu yang seperti itu, mungkin ada acara diskusi mungkin ya Bang ya. Tapi kalau tadi mengenai yang untungnya itu tetap ada untung ya, walaupun mereka lama duduk, tapi kan ada pemesanan-pemesanan lain ya. Oke, jadi intinya kalau kita lihat yang lama duduk di warung kopi itu, untuk sekarang biasa seperti pada saat kita kuliah dulu lah. Oh seperti itu. Artinya apa? Sejenak, istirahat sejenak ya. Istirahat sejenak. Kemudian adik-adik kita mahasiswa yang sering, itu mereka karena mungkin belajar kelompok atau apalah ceritanya seperti itu. Tapi kalau untuk orang-orang yang bekerja, ada juga yang kadang-kadang sedikit lama. Cuman bedanya warung kopi Romo Aceh Kopi Luwak sama warung kopi yang lain, kita tidak memiliki wifi. Ya, mungkin itu kenapa sengaja tidak dipasang wifi-nya? Atau sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau di kita kan kita selalu bercerita dan memberikan edukasi tentang Arabica kopi. Jadi kalau kita memberikan edukasi, kita perhatikan tidak begitu penting untuk wifi. Nah, seperti itu. Karena tempat kita nggak bisa nonton bola, kan gitu. Jadi dipikirkan juga kenyamanannya ya, selain ada pelajaran-pelajaran yang diberikan yang mereka dapat di situ ya. Pasti. Tapi kalau melihat untuk mengejar omset, ramainya orang yang berkunjung ke kafe ataupun warung kopi, rata-rata pengusaha warung kopi itu menyiapkan wifi supaya ada daya tarik tersendiri ya didatangi gitu ya kan. Tapi ini abang tidak memandang seperti itu ya. Oke. Baik, kembali ke Pak Nurdin Syam. Ini kalau melihat dari cara ngopi orang Aceh dari dulu sampai sekarang, ada berbagai cara ya. Ada yang memang minum dari gelas,
ada Ya. yang memang menuangkannya gitu ya. Ya. Nah ini yang abang ketahui banyak cara nggak orang Aceh apa saja kalau memang ada perbedaan-perbedaan itu? Begini ya, sebenarnya Ah, perbedaannya tidak berapa signifikan, tapi seiring waktu ya, mungkin kalau di level grassroots ya, atau di pedesaan, orang melihat kedai kopi itu sebagai tempat singgah untuk minum kopi. Ya, artinya apa? Mereka sambil pergi ke sawah, sambil pergi ke laut, nelayan ya. Mereka singgah di kedai kopi itu hanya untuk minum kopi. untuk minum Dan itu saja. dilakukan secara cepat. Ya, secara cepat. Nggak berlama-lama ya? Dan lama-lama. Iya. Bagaimana caranya? Mereka tidak minum di gelas, tapi menumpahkan ke piring kecil. Ke piring. Langsung minum. Memang kalau kita pikir kita naikkan kepada nilai budaya, itu sudah lain jadinya kan. Tapi masyarakat memang begitu, tidak masalah. Iya. Lalu ada juga yang model ya menyeruput kopi berlama-lama gelas. Tapi ada satu lagi yang mungkin kita tahu, ada semacam yang namanya kopi cup tadi ya. Mereka pakai pipet. Itu hanya semacam tradisi. Kalau kopi cup ini mungkin Pak M. Nur lebih tahu bahwa dia itu bubuknya bubuk kasar ya. Taste kopinya lebih tinggi. Mungkin kalau saya ingin katakan rendemen kopinya lebih tinggi. Ini yang diburu oleh para penikmat kopi. Iya. Jadi itu sebenarnya. Saya pikir tidak berapa banyak model. Memang nanti ada, kalau Mbak Anggi tahu, ada Vietnam kopi ya. Ya Bang, benar ya. Iya. Kemudian ada yang wine ya. Iya. Cara pengolahannya itu lebih kepada cara pengolahan dan lebih kepada cara konsumsi. Karena orang minum kopi itu menikmati. Menikmati. Saya ingin katakan, Penikmat kopi. saya ingin katakan sama Mbak Anggi tadi pernyataan Pak M. Nur, bukan saya ingin tambahkan saja. Iya. Bagi pengusaha orang-orang yang ingin minum kopi dan dia sadar bahwa lokasi dia itu tempat minum kopi, Iya. dia nak pasang wifi. Oh iya. Kenapa? Karena sebenarnya wifi membuat orang minum kopi itu seperti mungkin orang yang tidak kenal. Anda sibuk dengan HP, Iya. beliau dengan laptop. Kita satu meja nih. Tidak Tapi, saling bicara. Saling bicara. Ini yang sebenarnya padahal esensi minum kopi itu bukan begitu. Bagaimana kita bertemu, kita bercengkrama. Ya, saya ingin katakan ada sebuah kedai kopi di Berawi sana. Itu memang tidak pakai wifi, ya. Tapi kedai kopi itu ramai dari subuh hingga jam 6 petang non-stop. Nah itu ada sesuatu berarti ya? Artinya apa? Orang sudah tahu bahwa ke situ bukan untuk main wifi. Ah, Orang ke situ bercengkrama. Bahwa ada yang lama-lama di kedai kopi, itu juga ada yang melakukan memang rapat di kedai kopi. iya betul. Misalnya rapat petinggi desa, atau maaf Mbak Anggi, reuni. Atau mungkin seperti tempat beliau ini ada pengajian Iya, di iya, lantai atas. iya. Ya, itu memang ada orang lama-lama kedai kopi. Bermacam-macam kepentingan Karena kedai kopi ini bukan hanya sekedar bicara, tapi mencari solusi. ya. Kemudian juga memunculkan deal-deal, bahkan deal politik. Kalau di Jawa sana, di luar daerah sana ada lapangan golf untuk deal project atau lain-lain. Kita di Aceh di kafe saja, Iya. lebih mudah. Jadi kalau begitu bisa jadi ini fungsi kafe itu sudah semakin Iya. berkembang juga. Sudah kompleks, sangat Kompleks. multi kompleks. Ya, artinya itu lebih daripada sekedar minum kopi. Tapi ada juga orang yang bagaimana minum kopi tapi tidak ada wifi. Iya. Nah itu diminati juga. Oke. Jadi pastinya ada daya tarik tersendiri yang juga tersimpan di situ ataupun memang Iya. dari pola pikir ya. Saya tambahkan dengan Mbak Anggi sedikit saja sebagai filosofi. Teman-teman di Jakarta, ya, beliau mengejek kita. Artinya begini, ini sebagai apa saja? Orang Aceh banyak duduk di kedai kopi, Iya. kerjanya sedikit. Itu bukan hanya di sana dan kami juga selalu mendengarkan itu ya dari Ya, luar lah selalu. kerjanya sedikit. Saya katakan, Duduknya yang lama. you lebih banyak di jalan, mobil you macet. Saya bilang.
Berapa lama you di jalan? Jadi artinya kombinasi kerja sama saja. Iya. Kan itu karena kita kalau di mobil kita tidak bisa melakukan apa-apa. Iya. Tapi kalau di kedai kopi memunculkan deal-deal baru dalam inovasi-inovasi baru. Iya. Artinya mengopi tidak sebatas mengopi tapi juga mencari solusi. Iya. Jadi ada banyak hal yang bisa diceritakan, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan juga informasi-informasi ketika kita berada di warung kopi ataupun di kafe. Bang Din, ini mengenai kebiasaan, cara dan juga daya tarik tersendiri yang dirasakan oleh masyarakat Aceh ketika tadi mengunjungi kafe ataupun warung kopi, seperti tadi yang Bang Nurdin katakan bahwa ada ketertarikan tersendiri gitu kan, walaupun di situ tidak disediakan bermacam-macam fasilitas seperti wifi dan lain-lain. Itu sebenarnya apa yang dituju selain tadi tujuan-tujuan yang dibutuhkan itu tadi? Yes, saya teringat begini. Kalau kita lihat di Jawa, terutama di daerah yang pernah saya pergi itu, di Jawa itu budaya tradisinya warungnya hanya warung makanan, warung nasi, warung warteg atau apa begitu ya. Kalau termasuk di Padang, Sumatera Barat. Tapi kalau di daerah yang lain seperti Aceh, itu budaya warungnya itu kopi. Dari masa lalu sampai hari ini, mungkin sampai besok. Cuma nama yang berbeda, proses olahan yang berbeda. Kalau dulu saring, sekarang juga ada saring, tapi sudah berkembang. Nah, tapi itu sebuah budaya, itu sebuah sikap, sebuah perilaku. Ketika orang mengatakan Aceh itu malas, banyak di warung. Saya pikir karena dia belum paham aja belum budaya. Paham ya bagaimana dia belum sebenarnya. Paham budaya. Budaya itu sebenarnya apa? Budaya itu kebiasaan. Di Aceh dulu ada budaya orang nonton sandiwara. Iya. Nah, di sandiwara itu setelah nonton sandiwara di situ juga ada warung mie, ada warung kopi, ada orang jual kacang rebus. Itu budaya yang sudah diwarisi ratusan tahun. Tapi ketika masa konflik orang Aceh itu sudah dilarang, hilang budaya. Ada, kalau di luar juga ada budaya yang sama, cuma nama berbeda, namanya pasar malam, ya kan, pasar malam. Kalau di luar negeri juga ada yang pakai itu, komedi putar, itu kan pasar malam juga sebenarnya. Berbagai produk dijual, cuman bentuk produk yang berbeda, kan begitu. Jadi saya pikir seperti yang dikatakan Bang Nasir tadi sebagai pengusaha Bang Muhammad sebagai pengusaha kopi, saya pikir iya. Sebenarnya buktinya apa sih orang duduk? Apakah orang yang duduk di warung itu orang yang sama dari pagi sampai malam? Kan tidak. Itu kan hanya memberi image bahwasanya Aceh itu memang malas. Mungkin apakah karena itu memang dibesar-besarkan di luar sana gitu? Saya pikir banyak hal ya. Saya pikir ini kita kan ingin meluruskan Aceh itu daerah ganja, daerah yang orang nggak bisa berpakaian seperti di Bali. Gitu. Orang tidak melihat secara budaya. Tapi kalau orang melihat jadi budaya, cara pandang ya. Jadi menghormati secara budaya itu penting. Kita tidak mungkin melarang budaya orang Jawa yang hadir di daerah Jawa. Begitu juga tentu orang Bali juga nggak boleh melarang budaya orang Aceh yang hadir di Aceh begitu. Saya pikir keragaman budaya yang ada di Indonesia ini yang mesti. Mungkin ini persoalan politik saja ini. Politik ini kan suka memecah belah cara memandang orang. Selalu memberi image. Dulu di masa konflik, termasuk di RRI sering menyiarkan, saya pernah mau protes dulu di RRI Jakarta itu. Saya mau protes sebenarnya tentang bagaimana orang mempresur Aceh. Tapi saya kemudian teringat, ini hanya kepentingan politik presur itu. Nah saya pikir di zaman yang sekarang sudah nyaman ini, orang sudah berpikir biar saja perang itu di daerah Asia yang lain, tapi tidak di Indonesia. Seolah-olah kalau misalnya tidak duduk di warung kopi, tidak minum kopi satu hari, bagi orang Aceh itu tidak ada tenaga ya Bang ya? Mungkin tidak semua. Tidak semua. Karena kalau kita memang tidak semua, tapi hampir semua ya, karena para wanita juga. Saya pikir tidak. Begini, ukuran orang Banda Aceh ini 300.000 jiwa. 300.000 jiwa itu katakanlah orang dewasanya 200.000 atau 150.000.
Ada 1000 kedai kopi di Aceh. Mungkinkah satu kedai kopi isi 1000 tempat orang? Tidak mungkin. Iya, iya. Jadi saya pikir mungkin dari jumlah 100.000 jumlah orang dewasa peminum kopi di Aceh, dewasa termasuk mahasiswa, yang minum mungkin hanya 20%. Kalau kita berbicara mengenai budaya tentu tetap harus dipelihara, dijaga. Tapi kalau kita tidak juga menutup mata dan kemungkinan ini kan ada sisi positif, sisi negatifnya juga Bang Din. Kalau kita duduk di warung kopi, kalau dari positif banyak hal informasi yang kita dapatkan. Nah kalau melihat dari sisi negatifnya Bang Din seperti apa? Mana yang lebih menguntungkan? Kalau saya itu negatif mungkin secara ekonomis. Ya. Secara ekonomis? Saya tidak melihat, hidup ini bukan ekonomis sebenarnya. Ini cara, menarik itu, hidup ini bukan ekonomis. Hidup ini bukan ekonomis, iya. karena menurut pemahaman saya sebagai seorang manusia biasa, hidup ini ibadah. Jadi kalau sesuatu dinilai dari materi, ya ini tadi. Iya, tidak semua hal bisa dinilai dari materi ya. Seperti kemarin saya ketemu sama Ketua DPRK, saya katakan begini, kalau pemerintah tidak mampu memberi solusi kepada orang miskin, jangan larang orang minta-minta. Jadi biarkan saja gitu. Kalau perlu legalkan dia itu sebagai sebuah pekerjaan. Iya. Persoalan kan hanya kita aja yang malu. Ini munafik dalam agama. Nah hal-hal seperti ini juga di warung kopi bisa didapatkan ya Bang Nurdin Sam ya Pak Muhammad Nur ya. Ya. Kadang-kadang masyarakat ingin berjumpa dengan pengambil kebijakan itu kan janjinya di kafe, di warung kopi. Dealnya kan? di kafe. Dealnya di kafe. Sekarang dealnya di kafe. Kami aja yang seperti kita kemarin ya untuk briefing kita kan di warung kopi juga. Bahkan saya baca puisi sering di kafe. Sering di kafe. Saya kemarin baru baca puisi nah, di kafe. itu menarik sekali. Memang benar ada berjuta cerita yang bisa didapatkan di warung kopi dengan secangkir kopi itu tadi ya. Jadi saya pikir negatifnya nggak ada. Nggak ada ya. Jadi ini kalau dipandang dari pola pikir yang memang ke arah negatif, ya ketemu negatifnya. Kalau negatif itu bahkan dimanapun bisa ya, iya. Bang Muhammad ya. Itu tergantung orang. Tapi bukan berarti satu yang berbuat itu bisa. Oh, betul. Tapi kalau satu yang berbuat selebihnya menjadi aib itu mungkin. Banyak sekali bisa hal positif yang kita dapatkan ya dari menikmati kopi di warung kopi itu. Jadi ya. saya pandang saja itu sebagai sebuah rahmat kan. Rahmat, alhamdulillah, luar biasa. Budaya ngopi, duduk di warung kopi ini juga sebagai rahmat. Ya. Menarik sekali. Bang Muhammad Nur, kalau mengenai tadi cara menikmati kopi dari berbagai rasa, kan sudah banyak sekali variannya sekarang. Iya, benar. Nah kalau Bang Muhammad Nur menekuni ini untuk macam-macam varian ini sejak kapan? Sebenarnya seperti ini, kita kan basic kita sebenarnya ekspor. Jadi ekspor, kemudian kita. Itu khusus kopi Aceh ya ekspornya? Sebenarnya gini, Arabica kopi gayo. Jadi begitu kita ekspor, begitu kita ekspansi, ceritanya kita ekspansi ke warung kopi, memberikan edukasi bagaimana ceritanya, bagaimana caranya. Kita membuat kopi yang berbasis international quality tadi. Jadi dengan seperti itu, karena banyak kawan-kawan kita termasuk saya sendiri, setelah tsunami, awal-awal setelah tsunami yang kita cari sebenarnya kita mencari kopi yang original. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak suka dengan rasa yang berbeda seperti cerita tadi tradisional. Kepinginnya rasa klasik ya? Jadi kita memang yang original quality. Original. Artinya kopi hitam tanpa campuran apapun seperti itu. Makanya di situ begitu kita kenalkan kopi seperti itu, kopi ini adalah hitam. Kemudian kalau mau manis ya tambah gula. Kemudian mau susu tambah susu. Mau berwarna tambah susu? Iya seperti itu. Kemudian jadi kita kadang-kadang seperti sering kita dengar warung kopi ini salah satunya orang-orang tua kita bilang dulu ada kawan yang bisa kita bawa hanya sampai ke warung kopi seperti itu. Iya betul. Nanti itu kalau bagian itu bagian ini nih bagian Bang Din. Cuman artinya sebenarnya sahabat-sahabat kita yang kita bawa ke warung kopi itu salah satu sahabat kita yang memang kita sudah menghargai mereka. Kemudian kita menyuguhkan minuman yang seperti tadi. Ini sekarang, mari Aceh ini terbuka. Jadi mau rasa kopi yang seperti apa, silakan datang ke Aceh dan
pasti mereka bisa dapatkan yang terbaik di Aceh. Iya, Seperti itu. mau yang original, mau yang tradisional, varian yang lain juga ada ya. Ada di Aceh. Seperti itu. Iya, jadi menjanjikan sekali kalau begitu nih usaha kopi ya. Menjanjikan dan menguntungkan. Menjanjikan dan menguntungkan. Yes, dan asli kopi. Asli kopinya. Tapi tadi menarik Bang Muhammad Nur karena Abang sebagai pengusaha katakanlah kafe, tapi tidak menyiapkan wifi, tapi ada tembakan sendiri selain memelihara budaya, mengajarkan cara yang benarnya ini ya, minum kopi itu seperti apa, menghidupkan. Jadi Bang tetap memelihara budaya ini tadi ya. Di situ salah satu upayanya ya, maksudnya tadi ya, tujuannya. Iya. Baik. Tentunya dalam kehidupan yang semakin modern ini, di mana ilmu pengetahuan semakin berkembang, masih ada para ahli-ahli di bidang kopi, sahabat budaya, pemirsa dan pendengar, untuk mengetahui segala sesuatu itu mudah sekali, apalagi untuk mendalami budaya masyarakat Aceh, budaya ngopi. Nah, budaya ngopi dalam kehidupan masyarakat Aceh yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Bang Din, kalau kita melihat budaya ini kan dari dulu sampai sekarang kayaknya memang bukan makin hilang ya, semakin subur. Jadi kalau budaya ini berarti termasuk budaya yang tetap dipelihara. Apakah karena ini terjaga? Apakah karena di Aceh memang ini penghasil kopi, makanya ini tetap terjaga, atau bagaimana menurut Abang? Saya pikir dua-dua. Budaya karena mungkin ada produk. Nah, produk semakin berkembang karena budayanya dipertahankan. Seperti yang dikatakan Pak Muhammad tadi, produk ini sudah diolah dengan pengetahuan, sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kalau konsumen luar tadi dikatakan dia ingin seperti ini, kalau konsumen lokal Aceh dia inginnya seperti ini, itu semua ada. Kalau konsumen dari luar Aceh, misalnya di Indonesia daerah lain lagi. Tapi yang jelas, yang menarik bagi saya, bagaimana kita semua di Aceh ini mengemas produk kopi sebagai produk barang baku dan produk medianya, warung kopi sebagai, itu dikemas dengan cara baik, dengan cara menurut keacehan. Itu belum pernah dibicarakan. Saya pikir ini diolah dengan baik, sehingga minum kopi datang ke Aceh tidak hanya dia sebagai menghasilkan penghasilan ekonomi, tapi juga dia orang mau lihat transformasi kebudayaan Aceh itu, oh begini rupanya. Iya, jadi bisa dilihat di situ ya. Saya pikir ini yang harus dilakukan untuk selanjutnya, termasuk juga Pak Muhammad. Jadi bukan hanya kita duduk-duduk saja menikmati kopi sambil cerita ngalur ngidul, ada nilai positif lain yang bisa didapatkan. Baik, ini sebelum ada closing statement dari masing-masing narasumber, mungkin kita mau dengarkan dari Bang Din aja nih, Bang Nurdin, untuk menghadirkan sebuah puisi mungkin ini yang ada berkenaan dengan ngopinya ya. Tapi pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, Bang Din saja ini adalah seorang penyair. Kita coba dengarkan dulu syair yang akan dibacakan oleh Bang Din di malam hari ini mengenai kopi. Silakan Bang Din. Ya, oke. Puisi ini saya tulis ketika saya dulu dibawa ke Jakarta. Judulnya Kopi Ule Karing, Cengkareng dan Ingatan. Saya tulis tahun 2009, 21 Januari. Sambil minum kopi ule karing di tangga Bandara Cengkareng yang tidak sempat diminum pagi tadi, kenangan membesut dari ingatan. Masa lalu yang lebih menapaki trotoar Matraman, di rumah rindu masih tertinggal dalam dekapan hujan. Perjalanan penuh ingatan kenangan, kopi ule karing, rindu yang tertanam. Iya, jadi rindu ya menikmati kopi di Aceh. Baik. Selanjutnya sebagai closing statement ini dari Bang Nurdin Sam terlebih dahulu,
bagaimana mungkin Abang bisa menyampaikan kepada pendengar mengenai budaya yang satu ini, silakan Bang. Ya, terima kasih Mbak Anggi. Saya ingin mengatakan bahwa kopi bagi warga Aceh adalah budaya, ya. Artinya di situ tercermin bagaimana masyarakat Aceh yang sebenarnya, ya, bukan hanya sebagai tempat ngopi, tapi juga tempat berinteraksi. Baik, dari Bang Din? Ya saya pikir itu, menurut saya kopi bagi orang Aceh itu harga diri, saya pikir. Kopi bagi orang Aceh harga diri. Harga diri. Oke, mendalam sekali itu. Saya pikir itu. Bang Muhammad Nur. Bagi saya, kopi itu adalah ekonomi. Sesuai. Ya seperti itu, iya kan? Enggak tanya bagi saya, Bang. Baik, terima kasih Bang Nurdin Sam, Bang Dinan Saja dan juga Bang Muhammad Nur untuk bincang kita malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa merubah pola pikir dan juga pandangan bahwa secangkir kopi sejuta cerita itu benar-benar penuh makna ya Bang ya. Jadi tidak bisa dilihat dari sisi negatifnya saja. Baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kita malam hari ini mengenai budaya ngopi masyarakat Aceh dalam secangkir kopi sejuta cerita. Dari RRI Banda Aceh, bunga dadap di atas para, anak dara berwajah jelita, kalau tersilap tutur bicara, jemari diatur maaf dipinta. Demikian dari RRI Banda Aceh dalam siaran obrolan budaya malam hari ini. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.